Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Akbar Asegaf dari TIA dengan NIM 2105356148849. Di sini saya akan menjelaskan saya akan menjawab tugas dari mata kuliah matematika komputer, yaitu algoritma dan bilangan bulat. Untuk nomor satunya sendiri, yaitu saya harus menentukan bilangan terbesar dalam suatu himpunan menggunakan algoritma. Di sini saya menggunakan array. Lalu saya akan menjelaskan dari baris satu, yaitu input IOStream, yaitu prosesornya agar saya bisa menginput dan mengoutput. Di sini saya using namespace std supaya saya tidak perlu mendapatkan std untuk tiap sintaks. Di sini integer dengan fungsi main. Lalu saya cout mencari nilai terbesar, yaitu nama programnya sendiri. Lalu saya memberikan inline agar memberikan baris. Di sini saya mendeklarasikan yaitu variable input dengan tipe datanya 100 itu, lalu array count, i, dan max6. Oke, dari sini cout input jumlah elemen himpunan dan di bawahnya ada cin array count. Nah, di sini saya cout input jumlah elemen himpunan. Kita bisa, lalu di bawahnya kita bisa menginput berapa jumlah dari suatu elemen himpunan yang ingin kita tentukan nilai terbesarnya nanti. Di sini menggunakan array count itu agar nanti kita bisa berbaris ke bawah itu, nanti misal kita menginput jumlah elemen himpunan 10, maka akan ada 10 baris. Oke, lalu di bawahnya lagi kita cout input array count elemen. Nah, di sini jika di array count-nya tadi kita menginput 10, maka di sini juga di bawahnya cout input array count elemen akan ditampilkan input 10 elemen. Di bawahnya saya memberikan inline agar memberi baris. Oke, lalu for i sama dengan 0, i kurang dari array count, i increment. Di sini saya memberikan logikanya. Lalu saya memberikan di bawahnya input nilai i. Di sini kita bisa menginput nilai i. Lalu di bawahnya lagi saya memberikan inline. Nah, lalu di bawahnya ada maximum sama dengan input 0. Ini akan dijelaskan di bawahnya lagi. For i sama dengan 0, i kurang dari array count, i increment. Jika nilai input i tadi lebih dari max6, maka max6 akan diberikan nilai dari input i. Jadi misal nilai terbesar dari misal 10, ada 10 elemen, lalu nilai terbesarnya yaitu 10, maka 10 lebih besar dari max6. Nah, nanti max6 ini akan diberikan nilai 10 dari input i tadi. Lalu di bawahnya kita cout elemen terbesar adalah max6, yaitu tadi contohnya misalnya 10. Lalu saya memberikan baris dan mengembalikan nilai dengan return 0. Perlihatkan contohnya misalnya saat saya merun program untuk nomor 1, yaitu mencari nilai terbesar. Oke, dari himpunan yang telah diberikan oleh Pak Hirudin, ada 10 elemen di dalam himpunan tersebut. Elemen pertamanya yaitu 10, 7, 5, 15, 4, 20, 13, 2, 9, dan 16. Oke, yang muncul elemen terbesarnya adalah 20. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini prosesnya ada, ini include string sebenarnya tidak apa-apa jika tidak digunakan karena kita tidak menggunakan string. Dan include string namespace std. Integer dengan fungsi pbb dan dideklarasikan sebelahnya ini integer a, integer b, dan ada integer r, dengan r adalah hasil dari modulus a dan b. Di bawahnya ini kita cout yaitu a dibagi b sama dengan hasil bagi dari a dan b dengan sisanya r. Ini untuk yang belum diberi kondisi. Lalu ini bawahnya ada kondisi while r tidak sama dengan 0. Jika r tidak sama dengan 0, maka program akan selalu berjalan. Itu di bawahnya dengan a sama dengan b,
A diganti dengan nilai B diganti dengan nilai R, lalu R adalah modulus dari A dan B. Di bawahnya ini yang sudah diberikan hasil penghitungan dengan menggunakan kondisinya tadi. Jadi A dibagi B sama dengan hasil bagi dari A dan B dengan sisanya R. Lalu kita mengembalikan nilai B. Di bawahnya lagi ada integer main dengan deklarasi integer M dan integer N. Di bawahnya kita men-cout masukkan nilai pertama dengan inputannya yaitu M. Misal kita mau masukkan 80 seperti contoh di PPT. Lalu ada cout masukkan nilai kedua. Di bawahnya ada inputan nilai N. Misal nanti kita input 12. Lalu di bawahnya ada cout PBB dari M dan N sama dengan ini hasil dari PBB-nya dari M dan N yang kita input, yaitu misal 80 dan 12. Lalu ada return 0. Mengembalikan nilai 0. Oke, misal kita coba nilai pertamanya M-nya ini yaitu 80, nilai keduanya 12. Oke, jadi PBB dari 80 dan 12, di sini ada proses penghitungannya. 80 12 sama 6 sisa 8, 12 bagi 8 sama dengan 1 sisa 4, 8 bagi 4 sama dengan 2 sisa 0. Yang diambil nanti ada nilai B dari sini. PBB-nya yaitu 4. Memang program yang saya jalankan yang akan dijalankan dulu yaitu yang di bawah ini, lalu yang di atas. Ini contoh misal kita run yang untuk soal nomor 2 ya. Nilai pertamanya itu 80 dan 12. Oke, ini bisa bekerja. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oh iya, ini saya hapus juga. Sini ada input stream, sini space std. Sebenarnya kode program dari nomor 2 dan 3 ini dari saya sendiri itu sama. Tapi karena nomor 3 yang diminta itu buatlah kode program algoritma relatif prima untuk menentukan apakah dua bilangan bulat merupakan relatif prima. Nah, kita bisa tahu kedua bilangan bulat itu relatif prima yaitu jika PBB-nya sama dengan 1, maka itu kedua bilangan tersebut adalah relatif prima. Tapi jika hasilnya selain dari 1, maka itu bukanlah bilangan relatif prima. Di sini kodenya sama seperti yang saya sudah jelaskan di nomor 2 tadi. Tetapi di bawahnya saya menambahkan percabangan dan kondisi ini. If PBB MN tadi sama dengan 1, maka yang akan di-cout PBB-nya adalah 1 dan kedua bilangan adalah bilangan relatif prima karena hasilnya 1. Else cout PBB MN. Jadi selain dari PBB M, jika selain dari 1, misal PBB-nya 80 dan 12 itu 4 ya. Maka nanti akan ditampilkan sini PBB-nya yaitu 4, lalu akan muncul tulisan ini. Dua bilangan bukanlah bilangan relatif prima. Oke, di sini misal kita run yang untuk nomor 3 ya, kita masukkan misalnya 80 dan 12. Oke, nah di sini muncul perhitungannya 80 bagi 12 96 sisanya 8 hingga nanti PBB-nya itu 4 dan muncul tulisan kedua bilangan bukanlah bilangan relatif prima. Nah, di sini juga di atasnya ini terjadi loop. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara memperbaikinya. Saya sudah mencoba mengutak-ngatik gimana. Mungkin bagi yang sudah mengerti bisa beri saran untuk saya di kolom komentar. Terima kasih. Mari kita coba untuk yang misal yang munculnya kedua bilangan adalah relatif prima. Oke, kita coba untuk yang muncul relatif prima misalnya 9 dan 7. 9 dan 7. Oke, di sini muncul PBB-nya adalah 1, terus kedua bilangan adalah bilangan relatif prima. Oke.
Ini sudah benar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.